Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang pembahasan soal UTBK tahun 2022 khususnya untuk bab PU ya, atau penalaran umum. Untuk pembahasan soalnya, ayo simak penjelasan berikut. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Langsung aja ke soal yang pertama. Di sini kita baca ya. Petani A menyatakan. Nah, ini kita tulis kayak gini aja. Katanya padi yang diberi pupuk kandang ya. Jadi kalau diberi pupuk kandang ya gitu ya, maka akan lebih banyak menghasilkan bulir padi. Ibaratnya banyak padinya gitu ya, menghasilkan banyak padi. Nah, dibandingkan yang diberikan pupuk kompos. Nah, sedangkan yang B menyatakan bahwa padi yang ditanam musim hujan, jadi kalau dia musimnya hujan ya, maka akan lebih banyak menghasilkan bulir padi ya. Sama, ini juga banyak padi, tapi penyebabnya beda ya gitu ya. Yang satu menyatakan pupuk kandang, yang satu lagi akibat air hujan gitu kan. Nah, katanya survei dari beberapa petani menunjukkan bahwa produktivitas padi meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Berarti kan kesimpulannya katanya produktivitas padi itu meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Ya udah, berarti dia memperkuat statement atau pernyataan dari petani yang A ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, soal yang kedua langsung aja ya. Nah, di sini katanya bayam itu mengandung zinc yang lebih tinggi daripada jenis sayuran lainnya dan mudah untuk diolah menjadi makanan. Nah, kemudian ya, makin banyak mengkonsumsi zinc, maka makin baik tumbuh kembang seorang anak gitu ya. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi zinc, maka tumbuh kembang anaknya akan menjadi makin baik gitu ya. Nah, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat yang paling benar ya, atau paling mungkin benar di sini? Berarti kita bakal cocokin satu-satu. Yang A, anak-anak yang tidak mengkonsumsi bayam mengalami hambatan tumbuh kembang. Nah, ini tidak selalu. Maksudnya gini, memang bayam itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, tapi bukan berarti hanya bayam yang menjadi salah satu kandungan yang berpengaruh terhadap baik tumbuh kembang anak gitu. Jadi masih ada zat-zat yang lain ataupun kandungan-kandungan yang lain. Jadi tidak mesti gitu ya, kalau kita nggak mengkonsumsi bayam maka tumbuh kembang anak mengalami hambatan gitu ya, nggak mesti. Kita lihat opsi yang B, bayam menjadi menu yang wajib dikonsumsi anak-anak agar tidak mengalami masalah tumbuh kembang. Ini juga kurang ya. Nah, kita lihat opsi yang C, bayam dikonsumsi sebagian anak untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Nah, ini paling mungkin karena di sini tidak langsung menjas ya. Di sini dikatakan bahwa bayam dikonsumsi sebagian anak untuk membantu. Nah, ini benar statementnya. Maksudnya tidak seperti yang A tadi. Ini udah pasti nih katanya kalau anak-anak tidak mengkonsumsi bayam, maka hambatan tumbuh kembang anak bakal terjadi. Nah, itu kan langsung menjelaskan. Kalau yang ini tidak, dia menjelaskan bahwasannya bayam itu dikonsumsi sebagian anak untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang mereka ya. Jadi ini yang paling mungkin ya. Jawabannya yang C gitu. Oke, lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Nah, ini jumlah produksi guci dari sebuah pabrik gerabah selama 5 hari. Katanya adalah ini ya, kita tulis ya deretnya. Ini soal deret teman-teman ya sebetulnya, tapi dikemas dalam bentuk cerita gitu. Sementara itu jumlah produksi pot ya, ini potnya nih pada hari yang sama itu adalah 13, 9, 11, 7, dan 9. Nah, jika tren kedua produksi bersifat konstan, ini konstan nih deretnya gitu. Berapa banyak produksi guci dan pot pada hari ke-6? Kalau kita lihat deret ini kesini itu adalah -2 ya teman-teman. Nih. Sedangkan ini juga sama -2. Berarti ini kesini -2 ya. Jadi 23. Nah, sedangkan yang ini itu sama juga sebetulnya, ini -2, ini juga -2. Berarti 7 dikurangin dengan 2 adalah 5. Jadi 23 nih ya. Gucinya dan potnya ada 5 gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D ya. Jadi ini deret tapi dikemas dalam bentuk cerita. Oke, next, hasil perhitungan yang lebih besar daripada 3,01 ditambah 5/6.
Nah, jadi ini kita rubah semuanya desimalnya ke bentuk 3,01 teman-teman ya. Ini kan jadi 3,01 ditambah 0,02 ya. Jadi ininya kita pecah nih supaya jadi 3,01. Kemudian ditambah sisanya pecahannya adalah 2/3 gitu ya. Nah, kemudian yang di sini sama ya 2,98, berarti kalau kita jadikan 3,01 kita harus kurangkan dengan 0,03 gitu ya. Kemudian ditambah 3/4. Ini juga sama, supaya jadi 3,01 berarti kita harus kurangkan dengan berapa nih? 18 tambah 1 0,19 gitu ya. 0,19 ya, atau ya ditambah 4/5 gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama, ini jadi berapa nih? Berarti 2,99. 3,01 dikurangi 0,02 aja ya, supaya jadi 2,99 ditambah 6/7. Kemudian ini juga sama, 3,01 berarti dikurangi dengan 0,21 ditambah 7/8. Nah, coba kita perhatikan, ini kan udah sama nih 3,01, kita bisa coret. Sekarang kita tinggal bandingkan ininya. Caranya seperti ini, lihat ya. Ini 5/6 nih ya. Ini kan semuanya deretnya -1 ya, selisih 1. Nah, nilai yang paling besar dari selisih 1 itu adalah nilai yang atasnya paling besar teman-teman ya. Kayak misalkan 3/4 sama 4/5. Ini kan sama-sama selisih 1 nih, atas bawahnya. Tetapi lihat yang paling besar atasnya, berarti ini lebih besar nilainya ya. Yang ini lebih besar daripada yang ini gitu, karena atasnya lebih besar gitu. Nah, sekarang kita tinggal lihat mana nih yang lebih besar daripada 5/6 ya gitu. Ini kan 5/6 nih. Yang lebih besar yang mana? Ini kan udah nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Sekarang tinggal ini dengan yang ini. Opsinya, pilihannya. Nah, tapi kalau kita perhatikan yang opsi E itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia dikurangin dengan 0,21. Gede banget ya. Sedangkan yang ini hanya dikurangin dengan 0,02. Jadi ini kita bisa eliminasi juga ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Oke, ke soal yang terakhir. Oke, di sini kita tuliskan ya, A itu mendapatkan gaji tetap 6 juta per bulan dengan bonusnya itu antara 500 sampai 1 juta. Berarti gaji dia per bulan itu 6,5 juta antara ya sampai dengan 7 juta itu. Sedangkan yang B itu 1.750.000 per minggu. Berarti kalau kita bikin ini menjadi bulan tinggal dikali 4 ya gitu ya. 4. Karena kita ambilnya 4 minggu gitu ya. Berarti jadi berapa tuh? 6 juta ya. 1.750 dikali 4 minggu jadi 7 juta, sorry. Nah, sedangkan yang C itu adalah dia menjual 20 sampai 30 gelas kopi per hari, di mana harga satu gelasnya itu 10.000 ya. Jika satu bulan dihitung 28 hari, berarti per harinya berapa nih kalau 20 kali 10.000, 200.000 dikali 28 berarti 5.600.000, 5,6 juta sampai dengan kalau 30 berarti 30 dikali 10.000, 300.000 dikali 28 hari berapa? 3 kali 28 8,4 juta. Nah, mana nih pernyataan yang paling tepat gitu ya? Kalau ini nggak mungkin ya, C paling rendah ya gitu kan. Kemudian yang pendapatan A yang paling tinggi ini juga enggak ya, karena yang C paling tinggi. Kemudian yang opsi C pendapat B lebih tinggi daripada pendapatan A. Nah, ini betul ya, karena kalau kita lihat dari selisih deretnya aja sudah paling tinggi gitu ya. C lebih tinggi, B lebih tinggi dari A, ini salah ya. Kalau B ini kan 7 juta sama ya gitu, nilainya bakalan sama. Tapi kalau yang B, nah ini betul karena pendapatan C ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang A ya, kemungkinannya gitu. Kalau yang opsi A pendapatan C lebih rendah dari pendapatan B, ini juga enggak ya, karena C ini paling tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat yang paling mungkin ya dengan range ini itu adalah yang C yang paling tinggi ya, dimana pendapatan C itu bakal lebih tinggi dari B maupun A gitu ya. So jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, jadi itu pembahasan soal UTBK 2022 tentang penalaran umum ya. Nah, silakan kamu simak lagi ya, karena ini soal-soal tahun kemarin bisa kamu persiapkan untuk persiapan di UTBK tahun 2023 ya, baik soal cerita, penarikan kesimpulan maupun tentang hitungan ya atau aritmatika. Untuk soal-soal selanjutnya silakan kamu pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.